Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syai'an syai'al kutubi wa syai'nawi al-bantani wa syai'al yashabuni wa syai'mudawali asyarawi wa syai'wah bahasyihi wa syai' Muhammad Quraisyah wa syai' Bisri Mustafa Rasam wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa alimina wa alina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'ul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat sekawan dosa. Terus ini ngapunten nyuwun pantun enten tugas hasil dari tugasnya minggu bikin murutaken waktu foto sing rawuh insyaallah kusali penawi panjenengan rawuh di jam 6 Orang sampun di lokasi. Terus insya Allah minggu benjing dan pondok waktu akan mautan ingkang pembicara ingkang paling mau Indo Hasan insya Allah Gus Ali Masyuri saking Sidoarjo Bumi Sholawat.
seminggu ini jam 6 orang sabun mulai jam 6 wis merapat sabun mulai. Baik, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya Bani Israil, ya Bani Israil, he Bani Israil, uzkuru podo ilingi ngotoh sira kabeh. Uzkuru podo ilingo sira kabeh ni'matia ing nikmat ingsun. Ni'matia ing nikmat ingsun allati kang an'amtu kang wis paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Wa aufu lan padha nuhono. Apa nuhone niku menepati. Wa aufu lan padha nuhono sapa sira kabeh bi ahdi kelawan janji ingsun. Ubi mongkon janjeni sapa ingsun bi ahdikum kelawan janji ingsun kum ing sira kabeh. Wa iya lan ing ingsun dhewe farhabuna padha wedya sapa sira kabeh ing ingsun. Wa aminu lan padha iman sapa sira kabeh bima kelawan barang ansaltu kang wis nurunake sapa ingsun musaddiqon hale benerake lima marang barang ma'akum kang tetep ing dalem sertane sira kabeh. Wala takunu lan ojo ana sapa sira kabeh iku awwala kafirin kawitane wong kang kafir bihi kelawan ma dalam kurung tegesi Quran. Wala tastaru lan ojo nyupri ijol sapa sira kabeh. Wala tastaruan ojo nyupri ijol sapa sira kabeh bi ayati kelawan pira-pira ayat ingsun samanan ing rega kalilan kang sedidik. Wa iya lan ing ingsun dhewe fatakuna mongko wedya sapa sira kabeh ing ingsun. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hei Bani Israil, ingatlah kamu akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan hanya kepadaku lah kamu harus takut. Kita sedaya sampun ngaji niki, ngaji Al-Qibris iki sampun setahun, pas setahun, malah mungkin bodol sak minggu mungkin. Kita awal ngaos nika bulan mulut per awal bulan mulut, saat ini sampun pertengahan bulan mulut, jadi sudah satu tahun lebih dan masih nyampe ayat 40. Saya ingin bayar 40. Kita kalau kita flashback di juz 1 ini tentang tafsir Asy-Syafi'i dikatakan ayat surah Al-Baqarah di juz 1 ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama ini pun menerangkan khitobnya yang dituju itu adalah orang mukallaf semuanya dan bersifat umum. Makanya kalau kita bahas tentang ayat awal-awal surah Al-Baqarah itu menungso itu dibagi telu, wong sing takwa, wong sing kafir, wong sing munafik. Terus setelah itu berbicara tentang penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya. Itu masih bersifat umum.
Setelah membahas itu, setelah membahas tauhid, kudu nyembah Allah dan lain sebagainya, bagian yang kedua, itu baru saja kita lewati, itu menceritakan tentang penciptaan Adam dan kisah dengan iblis. Banyak cerita kemarin yang kita bisa petik pelajarannya. Nah, saat ini kisah yang ketiga, bagian yang ketiga, niku membahas tentang orang-orang Bani Israel. Dan niki sampai pun bosan. Cek ayat 40 niki sampai ayat 140. Sampai ayat piro? 140. Sampai saya kulus sufaha niku sampai awal dus sekali. Niku bahas Bani Israel kok. Bahas Bani Israel kok. Ini wis dia pun bosan mawon, terus pokoknya bahas Bani Israel terus dari ayat ini sampai ayat 142 sampai saya kulus sufaha niku kuwabe membahas tentang Bani Israel. Begitu juga ini kaitan, ini permulaan kita membahas Bani Israel. Jadi karena ini permulaan, jadi jenengan malam ini kalau ceritani nabi-nabi, tak ceritani nabi-nabi. Soalnya permulaan, mungkin nyambung tenggone ayat-ayat berikutnya nyambung terus. Dan ayat ini Gusti Allah dawuh ya Bani Israel. Dan berikut dikatakan Bani itu adalah jamu ibnin. Lafaz Bani itu adalah jamak lafaz ibnun. Ibnun itu adalah anak. Jadi yang dimaksud adalah wahai anak keturunan Israel. Saniki ana negara jenenge Israel. Saya tak ceritani asal usul negara Israel juga dibijuki oleh media. Israel itu awalnya itu tidak punya tanah. Dia itu kelompok orang Yahudi. Ketika tahun 40-an itu dibantai, dibunuh oleh tentara Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Waktu itu konon, entah ini dibesar-besarkan atau bagaimana, yang berita yang ada itu jutaan orang Yahudi dibunuh oleh tentara Nazi Jerman sebanyak 6 juta. Terlepas benar atau tidaknya, entah itu dibesar-besarkan oleh media atau bagaimana, tapi yang tercatat oleh sejarah seperti itu. 6 juta orang Yahudi itu dibunuh oleh Adolf Hitler. Hitler itu menganggap Yahudi itu bukan agama tapi ras. Dia ini mengganggu dunia istiadatnya sehingga terbunuh 6 juta orang. Ketika sudah terbunuh sekian juta orang, sisa-sisa orang Yahudi itu ngungsi nanggone tanah Palestina. Ngungsi tentara Palestina. Orang-orang Yahudi itu akhirnya ngungsi tembriku, marang ngumpul wong Yahudi nang kuno, akhirnya wongnya tambah akeh, tambah kuat, akhirnya nyaplok tanah Palestina sedikit demi sedikit. Sing aslinya tanah mereka itu sedikit, akhirnya bisa meluas sampai akeh. Akhirnya konflik sampai Palestina sampai saat ini kan mari itu sampai kiamat kurang 3 dino kan mari. Itu wis mungkin yang cerita ini memang orang-orang Israel. Jadi makanya Israel itu baru ada ketika tahun 48. Jadi awal mulanya seperti itu. Wong Yahudi dibantai oleh Nazi, terus mau di tanah titik akhirnya nyapok Palestina. Jadi sampai sekarang konflik Israel sampai Palestina tidak akan pernah selesai. Nah, makanya kalau rotok pede, sampai ngaji Quran masuk sampai bahas Nazi itu kan gak ngarah, ngaji bahas Nazi, tragedi itu terkenal dengan tragedi Holocaust. Tragedi Holocaust di mana pimpinan Nazi Jerman membunuh orang Yahudi sekian juta, itu terkenal dengan tragedi Holocaust. Jadi kalau tahu ngomong
satu ayat Quran diterangkan dengan dua kiai, dua pengajar yang berbeda, itu nanti bisa keterangannya itu bisa berbeda 180 derajat tergantung dari sudut mana kita menerangkannya. Makanya kalau yakin kau mau ngaji sampai bahas nazi barang belum. Apakah Israel itu yang dimaksud oleh ayat ini? Tidak, bukan Israel itu. Itu Israel sebuah negara, itu Israel sebuah bangsa. Yang dimaksud Israel tentang ayat ini, di semua tafsir Quran, di semua tafsir Quran, itu ketika menafsiri ya Bani Israel, ay aulada Yakub, tegese anak turun Yakub. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan seperti ini, wa dzakara al-Baihaqi fi dalail nubuwah. Menurut Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah an Khalil bin Ahmad, dari Khalil bin Ahmad itu mengatakan khamsatun minal anbiya'i zawusmaini. Ada 5 nabi yang mempunyai 2 nama. Ada 5 nabi yang mempunyai 2 nama. Siji Muhammadun wa Ahmadun, Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Siji Nabi Muhammad itu punya nama lain Ahmad. Ada lagi Isa punya nama lain wa Isa wal Masih. Isa punya nama lain Al-Masih. Wa Israil wa Yakub. Nabi Yakub itu punya nama lain Israil. Wa Yunus wa Zunnun. Nabi Yunus itu punya nama lain Zunnun. Dan yang nomor 5 wa Ilyasu wa Zulkifli. Dan yang kelima Nabi Ilyas itu punya nama lain Zulkifli. Beda-beda orang dengan nama Zulkifli yang kita tahu. Jadi Israel itu adalah nama Nabi Yakub, dan Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Israel itu diambil dari bahasa Ibrani. Israel itu artinya Abdul, Il itu artinya Allah. Dan Israel itu sama dengan Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel nama bahasa artinya Abdullah, hamba Allah. Nah, Israel Nabi Yakub ini punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Sama tak takut. Anak Nabi Ibrahim yang pintar. Ayo mi, piro anak Nabi Ibrahim ni. Ayo, kamu jawab salah gak tak kawan ngadep nang ngarep, bener gak tak kayak hadiah. Kali ini, sing masyhur kali. Yaitu Ismail dan Ishak. Sing dadi cacake sapa? Sing dadi cacake menurut sampean Ismail. Iki kula cerita iki. Iki kena hubungannya dengan ayat-ayat selanjutnya soalnya. Dan bukan kalau kayak ini aja. Mungkin dengan ayat-ayat selanjutnya, oh biar mesti diterangno, oh iya ini. Dengan ayat ini sampai seluruh ini. Sampai pirang tahun tak sini. Khatam ini. Setahun uji oleh 40 ayat. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Dan juz 1 halaman 407. Saya ceritakan sampai detail seperti ini. Kalau ingin sampai ngerti, sampai ngerti saya benar-benar membaca kitabnya. Jadi di kitab Bidayah wan Nihayah juz 1 halaman 400 itu berikut dikatakan awalu man wulidalahu Ismail min Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Pertama kali yang dilahirkan itu adalah Ismail dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Kemudian summa wulidalahu Ishaq min Sarah binti Amil Khalil. Kemudian
dilahirkan Ishak dari ibu yang bernama Sarah, yang mana Sarah ini adalah binti Abdul Khalid, anaknya pamane Nabi Ibrahim. Napa berarti? Anaknya paman misanan. Tapi yang misanan ke dia sampai saya ini gak apa-apa. Jadi baik angel dolek jodoh, angel dolek bojo, bisa perlu misanan dewi ngono ya. Baik wong angel rek dolek jodoh, wis sampai misanan naik wis gak apa-apa. Insyaallah kita terang keterangan rada tuh. Boten ayat ini maksudnya. Ayat ini. Jadi Sarah itu anaknya pamannya Nabi Ibrahim. Sekarang kalau pun takoni sing dadi cacat sapa? Ismail. Ismail punya ibu Hajar. Hajar itu istri kedua Nabi Ibrahim. Selisih Ismail dengan Ishak itu 13 tahun. Menurut sampean terus cerita kok ini sing dadi cacat sapa? Ishak atau Ismail? Secara umur Nabi Ismail lebih tua 13 tahun dari Nabi Ishak. Tetapi Nabi Ishak itu dari istri pertama Nabi Ibrahim, sementara Nabi Ismail dari istri kedua Nabi Ibrahim. Dan ibu Nabi Ibrahim, ibu Nabi Ismail ini itu adalah cara dia mau budak lah, ewangi, pembantu nih. Jadi mungkin yang cerita nih, rotor ayat 100 sekian yang cerita. Jadi Sayyidah Sarah itu sekian tahun itu buatan rumah tangga, buatan gada itu. Kok akhirnya kirangan karena apa? Akhirnya dihukum rapi mana sampai bujuni, tapi diolehno pembantu ini dewi. Kira-kira pembantu juragan, kira-kira Ayubi. Kira-kira ayu juragan, kira-kira. Tapi kok rapi sampai pembantu ini dewi, yaitu Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar melahirkan anak namanya Ismail. 13 tahun kemudian lahir anak yang bernama Ishak. Jadi secara umur Nabi Ismail itu lebih tua, tapi secara urut-urutan Nabi Ishak itu dari istri pertama, Nabi Ismail dari istri kedua. Jadi lek mandek tetap ini wis ngaji Nabi anaknya Nabi Ismail yang tapi enten keterangan lanjutan lagi. Sumata wajah ba'daha konturon binta yaqtun al-Kan'aniyah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menikah lagi dengan perempuan yang bernama Konturoh. Ini terkitab Bidayah wa Nihayah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menikah lagi dengan perempuan yang bernama Konturoh. Walahu sintatun dan punya anak 6. Jadi mari ngoten mantun Sayyidah Sarah meninggal ceritanya. Nabi Ibrahim nikah lagi dengan wanita yang bernama Konturoh. Konturoh mempunyai dengan wanita yang bernama Konturoh mempunyai anak 6. Tapi itu disebutkan nama-namanya: Madian, Zamaron, Saroj, Yakisan, Nasak, dan yang ke-6 belum dinamai. Walam yusamma as-sadis. Jadi ada. Kemudian summa tazawwaja ba'daha. Mari kita binane. Dengan siapa? Hajun binta Amin. Dengan wanita yang bernama Hajun binta anak wedoke Amin. Wa waladat lahu khamsatu. Kemudian melahirkan dari istri yang bernama Hajun mempunyai anak 5. Disebutkan Kaisan, Suroj, Amimah, Luton, dan Nafas. Berarti anak ini 13. Tako bojo 4. Jadi anaknya Nabi Ibrahim menurut kitab Bidayah wa Nihayah itu berjumlah 13 dari 4 istri. Konon kita ini yang suku Melayu, Jawa,
Malaysia itu keturunan dari Nabi Ibrahim dari jalur Konturo. Dari jalur Konturo, bukan dari Hajar, bukan dari Saroh, tidak, tapi dari Konturo. Jadi terlepas kebenarannya wallahu a'lam, tapi menurut pakar sejarah, orang Melayu itu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Konturo, dari jalur istri ketiga Nabi Ibrahim. Ini wallahu a'lam. Nah, dari anak Nabi Ibrahim, dua anak Ishak, Ishak dua anak Yakub. Yakub ini punya keturunan, punya anak 12, juga dari 4 istri. Ini gimana? Punya 4 istri dari 4 istri punya anak 12. Ini kan ini bukan juga salah satu apa jenenge anak Nabi Yakub itu ada yang bernama Yahuda. Dari situ mungkin diambil kata Yahudi wallahu a'lam, tapi ada yang bernama Yahuda. Ada yang bernama Yusuf yang kita kenal sebagai Nabi. Nabi Yusuf itu punya saudara kandung namanya Benyamin. Ini Benyamin itu jenenge anaknya Nabi Yakub. Bunyamin. Makanya Nabi Yusuf itu mendapat gelar Al-Karim, Ibnul Karim. Sebab nopo Nabi Yusuf itu bapaknya Nabi, membahe Nabi, buyute Nabi. Boten enten Nabi sing punya silsilah jalur bapaknya membahe. Jadi Nabi sampai canggahe. Ini makanya dijulukan Al-Karim, Ibnul Karim. Nah, biasanya dalam Al-Quran itu kalau disebut kata Yahudi itu berarti isinya kecaman. Tapi temriki Allah menggunakan redaksi kata Bani Israel. Dari kata Bani Israel itu belum tentu berisi kecaman. Seperti halnya di ayat ini. Temriki Allah bahwa ya Bani Israel uzkuru, ingatlah kamu semua. Mengingat itu bisa dengan lisan dan juga bisa dengan hati. Makanya oleh tafsir Ashawi dikatakan az-zikru ya itu bisa dibaca bikasrit dari wabaknya. Iso diwaca zikr, iso diwaca dzukr. Zukrun dimakna wahid dengan makna yang sama. Jadi zikir ambil zukur itu maknanya sama. Zakar sih mana? Sing ngerti ya gue, sing gak ngerti ya enggak. Zikir dan zukur itu mempunyai makna yang sama. Tapi menurut Imam Al-Kisani ada perbedaan antara zikir dan zukur. Kalau zikir itu bil lisani. Tapi wa ma kana bil qalbi fa huwa bid-dhammi. Tapi kalau menggunakan dhammah itu adalah dengan hati. Dan itu beda, lawan katanya beda. Wa bidul awali perbedaannya itu ketika lawan katanya zikir bil lisan itu syuttun, menang. Wasani nisyanun adapun zukur bil qalbi lawan katanya itu adalah nisyan, lupa. Jadi menurut Imam Al-Kisani ada perbedaan antara zikir dan zukur. Zikir itu bil lisan, zukur bil qalbi. Dan lawan katanya berbeda. Nah, mengingat sing jenenge uzkur, mengingat itu adalah sesuatu yang diingat itu adalah sesuatu yang pernah ada, baik itu sudah dilupakan atau masih terpelihara di dalam ingatan. Kalau boleh dimana? Sesuatu yang diingat itu adalah sesuatu yang pernah ada, baik itu sudah dilupakan atau sesuatu itu masih terpelihara dalam ingatan. Kalau contoh, misalnya orang wong sing tahu rabi, tahu beli bojo. Biasanya hutan-hutan ini rek, ambil bojoku digawe nomi, digawe nondo, kayak nomi ini. Itu ingat, saya itu sudah beli bojo.
saya itu sudah bojo, tapi momen-momen tertentu, pada momen-momen tertentu itu bisa ingat, karena sesuatu itu pernah ada. Sesuatu itu pernah ada. Misalnya untuk arek rapi tanggal 17 Agustus, misalnya mawon, itu sampai 17 Agustus ini, biar aku 17 Agustus dia rapi kan? Biar akan nikah apa 17 Agustus. Itu sampai Tuhan sampai mata ini. Karena apa? Karena pernah ada. Pernah ada. Sesuatu itu pernah ada. Kalau sesuatu itu tidak pernah ada, mustahil tidak akan mengingat. Kalau sesuatu itu tidak pernah ada, mustahil bisa diada mengingat. Kayak orang gitu, misalnya orang nggak tahu duit bojo, terus ngelamun-ngelamun, biar duit bojo itu enak ya, padahal nggak tahu duit bojo. kan mustahil. Jadi mengingat itu adalah sesuatu yang pernah ada, baik itu sudah dilupakan atau masih ada di dalam ingatan. Nah, kan ayat ini ngoten. Khitabnya, apa khitabmu ya? Yang diomongi, yang diomongi itu adalah orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah. Ya Bani Israel, khitabnya ayat ini itu adalah orang-orang Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah. Tapi yang dikongkon eling, dikongkon mengingat itu adalah sesuatu yang pernah ada di zaman dulu, di zaman nenek moyangmu. Dari apa yang disuruh mengingat oleh Allah pada Bani Israel? Nikmati allati an'amtu alaikum, nikmatku yang pernah aku berikan kepadamu. Nikmat termriki itu adalah kata mufrad. Sing nate belajar sorof, nikmat ini adalah kata mufrad, tapi yang dimaksud adalah jamak. Walaupun katanya mufrad, tapi yang dimaksud adalah jamak. Dan ini beberapa kali dalam ayat Al-Quran seperti itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitung. Nikmat Allah, nikmat itu adalah mufrad, tapi yang dimaksud adalah jamak. Jadi khitab ayat ini, yang dikhitabi, yang diomongi adalah orang-orang Bani Israel yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Tapi yang dikongkon ngiling, yang dibarang, yang dikongkon ngiling itu adalah nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada nenek moyang mereka. Nenek moyang Bani Israel. Apa nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada nenek moyang Bani Israel? Ada 10. Terberiki disebutkan 10. Tidak hanya nikmat saja yang 10. Celaan kepada Bani Israel itu juga berjumlah 10. Dan azab hukuman terhadap orang Bani Israel itu juga berjumlah 10. Boten kalau sebut, ya boten jangan tulis saya kok. Tapi yang jelas, yang jelas salah satunya di antara kenikmatan orang Bani Israel itu nenek moyang mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Bafal kibahri nyikar sekoro, wakaf lidil homani nyupi mego. Terus diberi Al-Qur'an, diberi kitab Taurat, diberi batu yang mana batu itu alladzi tafajjarat minhu isnata asyra, yang mana dari batu itu memancar 12 mata air. Mungkin yang tahu keterangannya ya. 12 itu adalah dari nama-nama anak Nabi Yakub. Jadi kok atau pancuran iki kok Bani iki, pancuran iki kok Bani iki. Ngoten. Mangkane 12 itu. Wa in zalul manna wassalwa, dan diberi oleh Allah manna dan salwa. Di ayat-ayat selanjutnya dekat dengan keterangan seperti itu. Nah, semua nikmat itu diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel untuk apa? Di antas kuruha bitaati, supaya mereka bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu, kemudian dia taat kepadaku Allah. Jadi nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah kepada Bani Israel supaya mereka bersyukur dan taat kepada Allah. Wa aufu, lanjutannya ayat wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan
sepakatilah dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadaku lah kamu harus takut. Apa janji mereka kepada Allah? Mereka berjanji kepada Allah, besok kalau akhir zaman ada nabi yang bernama Muhammad, dan mereka berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi kitab Taurat itu sudah ditulis, sudah dikatakan, sudah dijelaskan, nanti ada akhir zaman ada nabi yang bernama Muhammad, dan sudah disebutkan ciri-cirinya, sudah disebutkan sifat-sifatnya. Kok nabi ku ini, kok tekoi awakmu butuh iman, dan mereka berjanji akan beriman dengan nabi akhir zaman. Mereka gelem berjanji kepada, kalau mereka mau menepati janjinya, maka Allah ufi bi ahdikum, maka Allah akan menepati janjinya. Apa janjinya Allah? Mereka gelem iman, ilaikum minas allazi ahadu ilaikum minasawabi alaihi bidukhulil jannah. Kalau mereka mau beriman, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka, yaitu berupa pahala yang mana mereka akan masuk surga. Itu janjinya. Jadi mereka wong Bani Israil itu berjanji marang Allah akan beriman kepada Nabi akhir zaman. Lek gelem menepati janjinya, maka Allah juga akan menepati janjinya, akan memberi pahala dan akan masuk surga. Iya ya farhatul, dan hanya kepadaku kamu harus takut. Artinya apa? Takutlah kamu, jangan sampai kamu mengingkari janji itu. Lanjutannya ayat, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, yang membenarkan terhadap apa yang bersamamu. Jadi maksudnya ayat ini itu adalah merupakan ajakan kepada Bani Israil untuk beriman kepada Al-Quran, yang mana isi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Jadi isi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada Taurat, tidak menyalahkan. Bukan menyalahkan Taurat, tidak, tapi membenarkan apa yang di dalam isi Taurat. Apa yang dibenarkan di dalam isi Taurat? Tauhidi, ya. Yang dibenarkan adalah tauhidi wa nubuwati. Jadi di dalam Taurat menerangkan tentang tauhid, keesaan Allah, itu dibenarkan, dan nubuwah, di dalam kenabian Nabi Muhammad itu dibenarkan. Nah, di sisi lain, ya, Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad yang ummi, boten saged maca, boten saged nulis, ini juga merupakan bukti bagi kaum Bani Israil bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Muhammad, tapi Al-Quran ini memang benar-benar bersumber dari Allah. Jadi di samping Taurat sudah menjelaskan itu, Kanjeng Nabi ini ummi, ya, perlu cerita dengan apa itu definisi ummi. Betul sakit maca, betul sakit tulis. Ini sudah merupakan bukti kalau Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Wala takunu awwala kafirin bi, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan bi ini, ya, bihi, dhamirnya hak. Niki ila huwa aitun ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dhamir hak ini kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ini adalah pendapat Abu Aliyah. Bahwa Ibnu Jurayj huwa aitun ala Quran. Menurut Ibnu Jurayj, dhamir hak ini kembali ke Al-Quran. Jadi kalau kita lihat tentang tafsir Al-Ibris ini nganut pendapat Ibnu Jurayj, karena peneliti dikatakan di awal kafirin bihi niki kalawan maknanya tergesi Al-Quran. Tapi ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama itu haknya ini domirnya kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan kembali ke Al-Quran. Ada yang berpendapat kembali ke Taurat. Kan berpendapat kembali ke Taurat. Pertanyaan
kok dikatakan kepada Bani Israel, jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir kepada Quran sakit, kepada Nabi Muhammad sakit. Kalau kita merujuk tentang tafsir Al-Iblis berarti kepada Al-Quran. Mengapa kok kepada orang-orang Bani Israel dikatakan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepada Al-Quran? Padahal sebelum ini sudah banyak orang yang kafir. Sudah banyak orang yang kafir. Tapi mengapa kok dikatakan wala takunu awwala kafirin bi? Padahal sebelumnya sudah banyak orang yang kafir. Jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir. Jawabannya yang seperti yang ketahui, yang sebagaimana kita ketahui, surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Kanjeng Nabi pertama kali diutus jadi Nabi itu di kota Mekah. Di Mekah itu banyak sekali orang yang kafir marah Kanjeng Nabi. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab. Abu Lahab itu pemancer itu Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Baik Kanjeng Nabi, pamancer itu paman IP bukan pamancer. Itu pun kafir marah Kanjeng Nabi. Dan banyak orang Mekah itu yang kafir marah Kanjeng Nabi. Bukan iman marah Kanjeng Nabi, bukan iman marah Quran. Walam ya'tilil Madinah illa ba'da salasa asyra sana. Dan Nabi tidak datang ke kota Madinah kecuali setelah 13 tahun. Jadi Kanjeng Nabi dakwah teng Mekah. Nang Mekah kawan titik sing iman pindah nang Taif. Taif itu kota 100 kilo, kurang lebih 100 kilo dari kota Mekah. Niku nang Taif malah disawati sampai penduduk Taif. Wali mana nang Mekah. Niku sing iman marang Kanjeng Nabi, sing iman marang Quran sedikit. Akhirnya apa? Akhirnya Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah setelah 13 tahun. 13 tahun. Kanjeng Nabi teng Mekah itu mboten enten. Hasilnya katakan ngoten, hasilnya itu boten sesuai dengan usahanya. Sampai disawati waktu dan lain sebagainya, boten sesuai. Sing iman titik sehingga Nabi diperintah hijrah nang Madinah. Nah, teng Madinah itu banyak komunitas banyak orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi itu dari min ahli kitab. Jadi yang dimaksud di ayat ini wala takunu awwala kafirin. Jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, kafir terhadap Al-Quran. Itu adalah min ahli kitab. Sebab apa? Sebab dari ahli kitab itu yang paling tua itu adalah Yahudi. Dari ahli kitab itu yang paling tua itu adalah orang Yahudi. Harusnya mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran lebih dulu. Harusnya mereka itulah yang beriman kepada Nabi Muhammad dulu. Sebab mereka itu lebih tua daripada Nasrani. Dan sudah diberitahukan di kitab sucinya, di kitab Taurat, kalau nanti datang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad yang mempunyai sifat kenabian ini, tapi mereka tidak mau beriman. Ayat terakhir wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Maksudnya tentang tafsir Jalalain, tentang tafsir Jalalain itu dikatakan jangan wala tashtaru, jangan kamu ganti di ayat dengan ayat-ayatku di kitabnya, di kitabikum, di dalam kitab Taurat min Nabi Muhammadin. Jadi informasi-informasi yang ada di dalam kitab Taurat tentang kenabian Nabi Muhammad itu jangan kamu ganti bisa samanan qalila dengan harga yang rendah minat dunia, dari dunia. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu menyembunyikan informasi yang ada di dalam kitab Taurat tentang kenabian Muhammad.
itu disembunyikan, dihilangkan informasi itu di dalam kitab Taurat supaya apa? Supaya mereka itu tetap mendapatkan upeti dari kalangan awam mereka. Jadi mereka di dalam komunitas orang Yahudi itu kawan komunitas awam itu memberi setoran marang ulama ini, marang penggede ini itu kayak setoran, kayak duit. Itu sampai orang-orang awam Yahudi itu tahu sudah ada nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad, mereka akan kehilangan upeti-upeti itu. Janganlah kamu berbuat seperti itu. Sing dimaksud tentang ayat ini adalah seperti itu. Jangan kamu sembunyikan informasi tentang kenabian Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat karena kamu takut akan kehilangan keuanganmu, sumber keuanganmu. Bercakap semata mungkin tapi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tatma'innu biha qulubuna wa tarfa'u biha umuruna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhlifu biha qulubana wa turhimuna biha ulumana dunya wa tulimuna biha bisa'adati wa karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha aqwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa qiyamana wa tarzuquna Allahumma tamamman ni'matika wa tamamman rahmatika wa tamamman ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala syarri ma khalaqta wa rajaqta wa mata wa ahyayta ila يتشرف بالخلق أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا أحمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله